I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. Tambahan view. Oke, sekarang mau ditunjukin sob. Oke Cak, sekarang ditunjukin bahwa steering damper di Tech-Max itu ada di bawah. Nah, jadi ntar di dalam bodi ya untuk pemasangannya. Dan untuk tipe Ultimate sudah pasti include steering damper di sana. Nah, ini kelihatan di sini ada tulisannya Tech-Max Performance Damper. Jadi kalau kalian beli Ultimate Special Edition 50 tahun Yamaha, kalian sudah langsung dapat steering dampernya di sana. Nah, yang beda lagi kita lihat di sini itu di sisi speedometernya ada beberapa settingan, dan kita lihat di sini tombolnya juga beda ya. Dia ada tombol untuk back sama untuk shift-nya. Nah, ini shift ini tadi yang untuk boost-nya tenaganya. Oke, kita coba, kita tekan-tekan. Kira-kira ada apa aja? Ada weather, navigasi, meter display, ada eco. Coba kita lihat eco kayak gimana tampilan depannya. Oh, sama kayak X-Max tampilannya. Jadi nanti semakin kita ngegas, dia akan ada bar di situ ya. Apakah kita hemat atau tidak? Nah, nanti dulu hazardnya. Lalu kita coba lagi untuk yang lain, average speednya. Kita coba menu lagi. Odo. Oke, kita back. Meter displaynya kita lihat tachometer seperti apa. Nah, tachometernya seperti ini nanti modenya. Ada T, itu nanti modenya bisa diubah karena dia nanti harus berkendara ya. Ini modenya jadi seperti dashboard X-Max. Di atas kalau di tipe biasa dia tuh lebih tipis dan ada hanya untuk indikator engine segala macam. Kalau yang di versi tertinggi ini dia cuma dari sebelah kiri sebelah kanan. Ini sen, terus indikator mesin segala macam dari sana. Kita coba matiin, kita dipin lagi. Nah, jadi situ TCS sebelah kiri, indikator mesin, Yamaha-nya ada di sini. Kalau kita tekan accept, nah tachometernya seperti ini. Kita lihat juga menunya ada apa lagi. Nah, odo tripnya itu kita lihat ada apa lagi. Meter display yang paling bawah tadi speed kita lihat. Ini yang speed stabilizer sama ya. Ini kalau misalnya kita ngebut, dia akan keluar bulat-bulat lagi sama kayak tampilannya X-Max ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Semua modenya semua masih sama kayak kita ngelihat menu dari si X-Max navigation. Harus connect dulu ternyata sob. Notifikasi sama, kita harus connect dulu. Ada weather, di setting ada apa aja, ada traction control, ada connection, bisa reset juga, ada jam, brightness si speedonya, dan unitnya ini kilometer atau mph ya. Ada information dan legal. Oh, ini berarti ada notifikasi juga. Oke, kita back. Lalu ada musik, baru trip. Kira-kira seperti itu menunya di versi X-Max yang ini paling tinggi, Tech-Max. Nah, sama ya, cuman warna ini hanya ada di warna Tech-Max, mungkin nggak kelihatan, tapi ini sebenarnya coklat silver dengan velg warna gold. Kita lihat. Oke, ini velgnya sama, dia warna gold depan dan di belakang, serta knalpotnya beda sendiri ya, dia ada aksen silvernya. Sedangkan kalau yang di biasa kita lihat apakah ada? Tidak ada, sorry. Nah, harganya yang Mio SS ini knalpotnya biasa. Jadi ini benar-benar spesial, dan kalau kita lihat juga dari windshieldnya ini lebih gede kayak X-Max, sedangkan yang sana tipis biasa aja. Jadi gitu sob, kira-kira untuk NMAX yang tipe paling tinggi, dan kita juga lihat di belakangnya itu ada sport screen sama seperti X-Max. Ini bisa ganti yang standar sama protection muffler ternyata tadi namanya black silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IWB lagi Cak. Saat ini IWB jauh dari, jangan ngomong ibu kota ya. Kita jauh dari Jabodetabek Kang Mas, tapi tenang,
IWP tetap memantau sekali lagi. IWP share ke semuanya. Kemarin lihat nih, IWP sekarang ada di Kota Batu Malang ya. Suasana Kota Batu Malang. Oke, dan baru bangun tidur Cak. Gila Mas, di sini hawanya dingin Cak. Hujan terus. Dan memang kalau udah refreshing kayak gini udah IWP rasanya nggak mau kemana-mana nih teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah sambungan dari video review sebelumnya yang dilakukan oleh kontributor IWP yakni Cak Ridwan. Jadi Ridwan Hanif Kang Mas. Jadi Cak Irwan yang memberikan gambaran ke semuanya semua penjabaran tentang New NMAX. Semua terawangan IWP akurat alhamdulillah ya. Jadi semuanya seperti speedometer yang kayak X-Max, kemudian juga garis desainnya yang kombinasi antara NMAX dan juga X-Max, termasuk juga lampunya semua lampu full LED ya. Good job buat Yamaha. Dan yang paling kontroversial, bukan kontroversial sih, yang paling keren ya maksudnya ya. Ternyata betul semuanya prediksi kita bahwa ada sistem mekanisme khusus yang dilakukan oleh Yamaha sehingga New NMAX ini sekarang memiliki kelebihan di mana untuk New NMAX ini memiliki kelebihan untuk memberikan additional acceleration. Jadi inilah yang menjadi kekuatan dari NMAX. Nah teman-teman, itu ingin jabarkan ke semuanya perbedaan dari NMAX yang turbo dan juga biasa. Bahwa IWP cukup kaget ya, soalnya pada saat menerawang IWP menemukan nih ternyata mesin dari B6H tetap diproduksi secara beriringan. Artinya dengan hadirnya yang versi turbo atau yang kita sebut kode projectnya BLS, ternyata Yamaha Indonesia secara pasti ya mereka tetap mempertahankan atau memproduksi mesin yang lama atau B6H. Dan terbukti semuanya Cak, penjabaran IWP sebelumnya, terawan IWP sebelumnya yang sudah IWP beberkan gamblang, padang jinglang ya, bahwa ternyata betul untuk model NMAX full semuanya berganti pastinya, jadi berganti total, semuanya sama secara casing tapi jeroannya itu berbeda. Dan teman-teman IWP akan jabarkan kali ini dalam video ini perbedaan antara yang versi Neo dan juga versi Neo S, termasuk juga yang TexMax. Beberapa perbedaan yang IWP ingin tekankan sampai biar sampean nggak bingung ya. Jadi dengan video ini IWP ingin jabarkan itu. Dan teman-teman, untuk informasi buat sampean semuanya, harga untuk NMAX yang dijual oleh Yamaha Indonesia itu di kisaran termurahnya ya, dengan engine yang lama, engine yang biasanya, tapi casingnya menggunakan versi yang terbaru itu di angka 32 jutaan enaknya. Dan kemudian untuk yang versi TexMax yang tertingginya itu di angka 45 jutaan. Jadi ini variasi harga yang cukup jauh sekali. IWP juga surprise banget soalnya sepertinya Yamaha benar-benar ingin membuat NMAX ini bisa menyapu bersih semuanya. Jadi dari yang biasa sampai yang paling superior, yang paling lengkap, paling canggih pun ada. Apa aja sih yang ada pada NMAX terbaru ini? Yang pertama adalah yang jelas mengenai turbonya Cak. Yamaha menyebutnya sebagai evolusi ya. Jadi dikembangkan dengan konsep evolution, merujuk pada kehadiran teknologi terbaru Yamaha yang disebut sebagai Electric Continuously Variable Transmission atau YECVT. Ya, kita sebutnya sih enaknya Yamaha Electric CVT Cak, yang memberikan pengalaman berkendara menyenangkan dengan sensasi turbo. Itu kata Yamaha Kang Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa sih NMAX yang terbaru ini? Jadi Kang Mas, NMAX yang terbaru secara umum engine-nya masih sama Cak, untuk powernya maksudnya. Walaupun yang turbo ataupun yang biasa masih sama-sama di angka 11,3 kW per 8.000 RPM. Tapi untuk, nah ini yang menarik Cak, untuk torsinya itu berubah Cak. Untuk yang versi non turbo atau yang engine lama B6H itu output torsinya di angka 13,9 Nm ya. Sementara untuk yang baru, yang generasi paling fresh turbo sekarang dengan kode project engine BLS ini sudah 14,2 Nm. Jadi artinya memang ada perbedaan dari sisi torsi. Torsi itu lebih ke akselerasi ya, torque ya Cak ya. Jadi itu ya perbedaannya. Yang lama ya, yang juga sebenarnya bukan lama ya, yang Neo biasa itu torsinya di angka 13,9, sementara untuk yang versi turbo itu di 14,2. Tapi bobotnya juga berbeda Cak. Bobotnya berbeda di mana masing-masing varian itu memang ada ya perbedaan dari komponennya ya Kang Mas ya. Jadi biar sampean tahu nih. Nah, teman-teman, performa mesin turbo. Jadi Kang Mas, turbo ini informasi dari Yamaha, mereka juga optimalkan dari sisi transmisinya. Jadi lebih kepada CVT-nya ya maksudnya ya. Jadi dengan menggunakan CVT, YECVT ya, dengan sistem CVT konvensional itu berbeda. Jadi dengan penggunaan teknologi ini maka NMAX Turbo telah memiliki fitur riding mode yang menawarkan dua mode berkendara.
yaitu T mode atau Tone Commuting dan juga S mode atau Sport Touring yang dapat dioperasikan melalui tombol mode pada bagian depan stang kemudi kiri. Ini WP sudah share kesampaian kemarin ya, WP sudah bocorkan kesampaian mengenai ini dan terbukti sekarang ada tuas ataupun tombol di sana, Cak. Nah, untuk yang mode tersebut ya, T mode khususnya atau Tone Commuting ini cocok digunakan untuk mobilitas harian di dalam kota karena karakter berkendara yang lebih smooth serta efisiensi bahan bakar lebih baik, Cak. Sementara untuk S mode atau Sport Touring cocok digunakan saat perjalanan jarak jauh seperti touring karena menawarkan akselerasi berkendara yang lebih responsif. Jadi kalau kita komparasikan performanya jelas kalau sampan mencet yang S mode lebih jambak, Cak, dibandingkan yang T mode. Kira-kira demikian, tapi lebih boros gitu aja. Nah, berdasarkan hasil pengetesan internal Yamaha dengan menggunakan mode berkendara S, NMAX Turbo mampu berakselerasi lebih cepat untuk menempuh jarak 200 meter dibandingkan dengan NMAX generasi sebelumnya dengan selisih jarak terpaut 9,2 meter. Selain adanya riding mode dengan menggunakan YEVCT ya, jadi YECVT NMAX Turbo juga memiliki fitur lain berupa Y-Shift, Cak. Ini yang penting, Cak. Ya, ini tombol yang pengoperasiannya terletak di bawah stang kemudi kiri juga. Y-Shift atau Y-Shift ya, sendiri mampu memberikan sensasi berkendara berbeda karena fungsinya mampu membantu pengendara untuk melakukan akselerasi kecepatan secara instan layaknya turbo dengan 3 tingkatan, Cak. Jadi low, medium, dan high. Sehingga cocok digunakan atau dioperasikan ketika ingin mendahului kendaraan di depan, melewati tanjakan, ataupun saat berkendara tandem atau boncengan, Cak. Tidak hanya akselerasi, Cak, Y-Shift juga dapat digunakan untuk melakukan deselerasi kecepatan motor ketika menghadapi jalanan yang menurun dan juga saat masuk di tikungan atau corner. Ini yang paling penting, Kang Mas, karena problem dari Matic sekarang adalah tidak adanya engine brake. Nah, untuk yang NMAX terbaru turbo ini dengan adanya Y-Shift tadi, maka sampean bisa menahan motor ya. Jadi ada efek engine brake yang datang dari sana dengan menekan tombol yang sudah disediakan oleh Yamaha. Jadi ini keren, safety-nya pasti bagus banget dibandingkan dengan tanpa adanya Y mode seperti ini ya. Jadi Y-Shift namanya ya. Dan NMAX Turbo juga diberikan fitur dual channel pastinya, Cak, ABS, kemudian traksi control, ada juga subtank ya bagian belakang suspensi, termasuk juga ban tublesnya masih sama lah, Cak ya. Nah, apalagi, Cak, IWP. Nah, yang paling penting adalah IWP harus katakan ke sampean semuanya, Yamaha terbaru ini sudah menggunakan dual projector. Ini juga cocok dengan terawang IWP yang lama ya. Karena memang kita kan naik turun, Cak, ada sounding begini, ada sounding begitu, tapi sampean buka-buka video sebelumnya IWP sudah share ke sampean bahwa untuk NMAX akan menggunakan dua lampu proyektor. Ya, mirip-mirip R1 ya, tapi posisinya ternyata atas bawah, Cak. Dimana untuk lampu yang bawah ini untuk lampu dekatnya secara default, sementara atas itu adalah lampu jauhnya. Jadi kalau sama ngedim ya lampu yang atasnya yang dijidat tuh yang nyala, sementara yang bawah itu untuk lampu dekat atau lampu biasanya. Nah, untuk kiri kanannya itu DRL pastinya, Cak. Jadi ini adalah salah satu, kita lihatnya tuh kayak bukan karakter ya, pokoknya ciri dari jauh. Kalau sampai menggunakan NMAX itu dengan DRL mode seperti itu, maka itu NMAX. Dan sekarang posisi lampu sen sudah ada nempel di reflektor lampunya, jadi nggak terpisah di bawah. Itu menurut IWP adalah salah satu revisi yang cukup baik ya menurut IWP. Nah, kemudian, Cak, untuk yang jok yang baru dengan yang lebih elegan itu yang versi tertingginya atau yang Tex-Max-nya ya, Cak ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan speedometernya? Nah, ini dia, Cak, speedometer. Sama intip saja seperti apa sih speedometernya. Dan teman-teman, untuk speedometer NMAX yang terbaru ini, yang khusus untuk yang, nah harus sama tahu, untuk yang display TFT LCD yang kerennya, yang topnya itu yang tertingginya, Cak, yang 45 jutaan. Kalau yang bawah-bawahnya itu ya ada revisi di mana ya displaynya berubah lah ya, nggak kayak zaman dulu yang kuning, sekarang sudah biru. Jadi sosoknya lebih keren dan lebih modern. Tapi untuk yang versi turbo tertingginya itu baru yang TFT LCD atau yang berwarna. Nah, untuk yang terbaru ini, sama harus tahu bahwa tertinggi tersebut sudah ada layar infotainment display. Jadi ini informatif banget, dan melalui fitur ini sampai juga dapat mengontrol musik ya dari smartphone, mendapatkan informasi perkiraan cuaca, fungsi riding mode serta indikator Y-Shift yang lain-lainnya juga ada di sana, Cak. Termasuk juga navigasi, ini sama banget atau identik dengan X-Max ya. Jadi Garmin Street Cross namanya. Jadi ini untuk menampilkan peta digital atau display yang dari displaynya, Cak ya. Itu yang salah satu kelebihan X-Max dan ternyata diturunkan pula oleh Yamaha ke NMAX Turbo. Jadi itu yang jelas, dan yang pastinya semua data atau koneksi antara handphone dan motor tetap ada. Jadi sama bisa terkoneksi dengan Y-Connect dan itu masih ada. Kemudian
Yamaha juga menjejali electric power outlet Type C ya, yang tersedia pada kompartemen bagian kiri motor. Selain fitur tersebut pastinya ada smart key, stop start system, dan ya semuanya ada di sana. Dan teman-teman, untuk yang paling tingginya dijual oleh Yamaha Indonesia itu adalah yang Tex-Mex Ultimate, itu yang tertingginya. Oh ya, satu lagi Cak, untuk yang versi Tex-Mex sampean akan mendapatkan damper rangka. Jadi sasisnya ada damper yang akan meredam goncangan, dan ini hadir pada versi tertinggi, dan ini juga sudah dicangkokkan, sampean nggak perlu memasang sendiri ya. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan ke IWP nih, Cak WP, itu kalau damper itu harus pasang sendiri atau enggak? Enggak Cak, itu adalah fitur yang ada pada versi Tex-Mex yang harga 45 jutaan. Jadi sudah tercangkokkan di bagian rangkanya. Ini untuk peredam getaran dan juga akan memberikan kenyamanan lebih. Itu klaim dari Yamaha, Cak. Dan memang tuh harganya beda jauh, Cak. Jadi sekilas informasi buat sampean demikian. Dan kalau sampai nanya mengenai harganya, Mas, nah ini dia harganya adalah yang paling penting di sini adalah tertingginya adalah NMAX Turbo Ultimate Magma Black, itu di angka 45,25 jutaan ya, 250.000 maksudnya. Dan kemudian yang sudah TFT LCD itu pastinya ya, itu tertingginya. Dan kemudian ada NMAX Turbo yang Tex-Mex Black, itu yang 43,25 jutaan. Dan kemudian ada yang di tengahnya NMAX Turbo. Jadi kalau saya menanya mengenai NMAX Turbo yang paling murahnya itu di angka 37 jutaan. Ini sudah ada YE CVT. Jadi kalau yang paling murahnya itu di angka 37 jutaan. Dan kemudian yang paling terendahnya adalah NMAX Neo, itu yang biasa, tetap 32 jutaan dengan bodi desainnya yang sudah baru, tapi ya nggak ada fitur-fitur canggih seperti Yamaha Electronic CVT, nggak ada, Cak. Sementara untuk yang di atasnya lagi ada Neo, dan untuk Neo ini harganya sedikit lebih mahal. Untuk perbedaan yang jelas adalah kita lihat dulu dari tipe Neo yang biasa. Untuk tipe Neo yang biasa ini yang jelas sosoknya betul-betul new NMAX, betul ya. Jadi bentuk dari lampunya sama, semuanya sama. Tapi perbedaannya adalah di bagian speedometernya. Speedometernya enggak TFT LCD, Cak. Enggak yang berwarna, Kang Mas. Dan teman-teman, untuk yang versi basic atau termurah dari NMAX ini sampai belum dibekali dengan smart key. Jadi masih yang model shutter key atau magnet. Ya, jadi sampai harus tahu yang 32 jutaan itu harganya masih yang termurah. Ya, itu yang pertama. Dan yang jelas itu juga sudah ada electric power outlet, charger handphone ada. Terbasis juga Iboai Connect sudah ada. Tapi untuk lain-lainnya nggak ada. Yamaha Electronic CVT nggak ada, yang turbo nggak ada. Ya, kemudian juga dari speedometernya masih biasa. Itu intinya ya. Jadi engine-nya engine yang lama, engine yang B6H yang sekarang sama nikmati. Itu yang pertama. Nah, di atasnya apa? Di atasnya sama, Cak, yakni Neo, tapi yang versi S. Nah, untuk yang S ini, Kang Mas, sampean hanya akan mendapatkan smart key. Jadi bedanya antara Neo yang biasa sama Neo S itu hanya smart key. Makanya ada S ya, S itu artinya smart key. Dan semuanya spek sama. Engine-nya sama, belum turbo, TFT LCD juga nggak ada. Terus pokoknya nggak ada pernik-pernik lah, bahasanya tuh dari stang-stang juga nggak ada. Semuanya sami mawon, Mas. Jadi itu yang disebut sebagai Neo S. Hanya beda di kunci shutter key dan kunci smart key. Jadi yang S ini yang smart key. Ya Kang Mas, gila, berisik banget Mas, lihat nih. Kayak gitu, Cak, suasananya. Terus sekarang nggak di atas nih, berisik banget. Nggak apa-apa ya, kita lanjut Kang Mas ya. Oke, jadi itu yang tipe S. Dan harganya itu terpaut tipis, hanya 1 jutaan. Jadi harga untuk yang tipe Neo S-nya itu di angka 32 jutaan ya. Jadi gitu Kang Mas ya, kita intip lagi. Sorry, 33 jutaan, nggak juga 2. Nah, jadi gitu Kang Mas ya. Jadi harganya 33,7 jutaan. Oke, kita lanjut Kang Mas ya. Nah, kemudian di atasnya dari S apa, Cak IWP? Yang S Neo ya, di atasnya tentu saja adalah yang langsung turbo, Cak. Nah, kalau untuk yang turbo langsung ini, maka sama akan menemukan NMAX Turbo. Ini adalah yang varian terendahnya dari NMAX Turbo. Sudah ada YE CVT. Tapi Kang Mas, sampean tidak akan mendapatkan ABS. Jadi nggak ada ABS yang versi ini. Dan juga tidak ada TFT LCD, jadi infotainment display nggak ada, Kang Mas. Dan juga nggak ada TFT navigation system Orano, Kang Mas. Termasuk juga special Tex-Mex seat ya, tentu saja nggak ada. Jadi artinya sama hanya mendapatkan new engine yang sudah ada turbo atau sistem mekanisme CVT-nya sudah Yamaha Electronic. Jadi bukan model puli yang biasa ya, yang manual bukan. Jadi sampai hanya mendapatkan engine turbo yang jelas dengan CVT turbonya. Dan semua fitur yang ada seperti ya tadi untuk deselerasi, kemudian juga sudah ada riding mode-nya, itu sudah ada semuanya ya. Jangan usah khawatir, jadi ada commuting road park, commuting riding mode, ada juga sport, touring dan lain sebagainya yang sudah share sama tadi.
Tapi untuk versi ini, Cak, sampean yang tadi nggak mendapatkan itu semuanya, tapi sampean sudah dapatkan UI Connect, Electric Power Outlet, dan Smart Key System. Ya, itu, Cak, ya. Nah, yang di atasnya lagi adalah NMAX Turbo, ya. Jadi yang harganya di angka 42 jutaan. 42 apa 3 ya? 43 jutaan ya kayaknya nggak salah ya. Dan yang tertinggi adalah yang versi Tex-Mex. Nah, teman-teman, untuk yang versi Tex-Mex ini yang paling istimewa, karena memang semuanya itu berbeda. Dari sisi visualnya berbeda, bukan visualnya sih, materialnya ya, kayak jok-joknya berbeda. Jadi ada special jok dari Tex-Mex, ada jahit-jahitan begitu, dan kemudian untuk speedometernya sudah TFT LCD yang lebar banget, ada navigasi Garmin, bisa dengerin musik dan sebagainya, bla 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 sebagainya, itu ada di sana, Cak. Jadi semuanya paket komplit, sudah ABS juga. Dan teman-teman, untuk yang versi NMAX Turbo yang biasa, yang harganya di angka 43 juta, belum ABS. Jadi sekarang ini, Cak, yang kita sebut sebagai Tex-Mex itu adalah versi ABS. Artinya dari semua varian NMAX yang ada, hanya tipe Tex-Mex di angka 45 jutaan yang sudah ABS, yang lainnya belum ABS, Cak. Jadi itu, Cak, informasi buat sampean, dan tentu saja ABS-nya sudah dual channel. Oke, Kang Mas, gambarnya seperti ini, Cak. Nah, jadi gambarannya seperti ini, biar sampean mendapatkan gambaran masing-masing dari kelebihan kekurangan dari NMAX yang ditawarkan oleh Yamaha Indonesia. Oke, Kang Mas, nah yang jelas itu informasi terbaru buat sampean, jadi sampean jangan sampai terkecoh, sampean jangan sampai gagal paham untuk memilihnya. Jadi sesuaikan budget aja. Budget yang paling komplit ya harganya 45 juta. Ini adalah harga yang gila, jujur aja. Gila tinggi untuk ukuran motor Matic 150 cc, tinggi banget. Tapi kita harus fair katakan, tinggi karena memang luar biasa lengkap. Untuk ukuran motor Matic 150 cc ini sudah sangat premium dari kacamata IWB. Bagaimana enggak, Cak? Semuanya sama dapat, Cak. Bahkan ya speedometernya enggak abal-abal, Kang Mas. Speedometernya kelasnya sudah X-Max, Cak. Bahkan lebih lebar ini dibandingkan dengan X-Max. Jadi informasi juga buat sampean bahwa Yamaha Indonesia akan menjadi basis produksi untuk kawasan Asia. Bahkan juga informasinya nantinya Yamaha Indonesia akan menjadi basis produksi untuk ekspor oriented di Eropa pula. Jadi ini akan membanggakan, Kang Mas. Ya, jadi, Cak, itu update Iwan Benaran semuanya langsung dari Kota Malang ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin IWB nggak bisa langsung ke lokasi. Jadi teman-teman harus tahu, bulan ini sudah cukup lama IWB planning dengan keluarga, kita sudah bayar hotel dan sebagainya. Dan kita juga nggak menyangka bahwa timingnya pas di tanggal 12. Itu kita nggak nyangka. Di awal sih sebenarnya sudah ada feeling, tapi karena nggak ada konfirmasi apapun, nggak ada spill apapun dari pabrikan, ya kita akhirnya tetapkan untuk tetap go holiday, jangan duit terus, Cak. Jadi kita tuh keluarga lah ya sekali ya. Jadi tetap ya, walaupun kita holiday, IWB tidak akan melupakan sampean semuanya untuk update informasi apapun dari Jakarta. Dan terima kasih buat teman-teman Yamaha Indonesia yang pengertian ya. Maksudnya mereka juga memberikan fleksibilitas bagi IWB sehingga mereka juga support dari jauh apapun itu. Dan yang jelas juga yang paling surprise adalah mereka sekarang juga telah mengguide Komeng, Kang Mas. Ini kan gila. Jadi Komeng return, apakah artinya Yamaha Indonesia memang betul-betul akan berubah dari sisi komunikasi marketingnya? IWB katakan seharusnya demikian karena sekarang Cak, sekarang sudah banyak dipegang oleh orang Indonesia, orang-orang lokal yang tentu saja harusnya lebih tahu dibandingkan dengan orang Jepang langsung. Ini adalah salah satu hal yang positif. Persaingan bagus, persaingan yang fair, dan kita lihat seperti apa nanti NMAX yang terbaru. Nah, Kang Mas ya, itu, Cak, Iwan Benaran semuanya NMAX Turbo ya sudah clear, semuanya gamblang terawan IWB, tapi tenang, Kang Mas. IWB mendapatkan terawan yang terbaru lagi ya, pergerakan dari Honda yang meracik New PCX dengan kode belakang V. Gila, Kang Mas. Baru nongol NMAX, tiba-tiba IWB menerawang kemarin, dilalah kok ada PCX yang terbaru. Ini persaingan gendeng tenan, Cak. Ini bagus ya, buat kita semuanya pasti bagus. Termasuk juga IWB mengendus pergerakan Yamaha yang mempersiapkan motorsport. Tapi nggak tahun ini, motorsportnya akan tahun depan. Tapi tenang, Cak, ini terlalu prematur. Yang penting sama tampung, dan itu saja update bersama semuanya. Sekarang sama komen, Cak, apakah New NMAX Turbo sesuai dengan ekspektasi sampean? Ya, apakah sama suka dengan desain ini yang betul-betul transformer banget? Ya, sama komen di bawah, dan kita akan lihat komen-komen sampean. Itu aja, Cak, update benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat